Salam buat kita semua, jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia ala Samanik. Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tips untuk mengatasi suami kita yang nakal, ya, atau laki-laki yang nakal, yang menelantarkan atau tidak bertanggung jawab kepada anak istrinya. Justru hobinya malah suka main perempuan, ya, atau suka selingkuh. Nah, jadi video kali ini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana cara mengikat nafsu suami supaya tidak bisa digunakan kepada wanita lain selain istrinya sendiri. Dimana kita ketahui, bagi seorang laki-laki yang suka jajan dalam tanda kutip, ya, itu resikonya sangat banyak, ya, bisa terkena penyakit, ya, bahkan penyakit virus yang mematikan, dan bisa menularkan kepada istrinya sendiri, ya. Bukan hanya itu, tanggung jawabnya juga sebagai seorang suami pasti akan berkurang. Otomatis setoran gaji, ya, upah yang biasa dia berikan kepada istrinya pasti akan dikurangi supaya bisa berfoya-foya di luar dengan wanita lain. Nah, jadi cara seperti itu menurut saya tidaklah bagus, ya, bagi seorang lelaki sejati. Itu tidaklah layak, tidaklah cocok menurut saya. Jadi kita harus menyayangi istri kita, memperhatikan istri kita, karena bagaimanapun kita sudah memilih dia menjadi istri kita yang menemani kita sehidup semati sampai ajal kita menjemput. Oleh karena itu, perlakukanlah istri kita itu dengan sebaik-baiknya. Itulah pesan saya kepada para lelaki ataupun para suami. Nah, buat istri yang menderita ataupun teraniaya, mungkin dicueki oleh suaminya, ya, memilih berhubungan dengan wanita lain, ya, tidak bertanggung jawab pada istrinya, maka saya akan memberikan suatu cara ataupun tips kepada para istri untuk mengikat nafsu daripada suaminya. Nah, caranya bagaimana? Cara ini sama dengan cara membuat bedak pemikat atau bedak pengasihan yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan sedikit, ya. Nah, jadi yang pertama kalian sediakan kapas, ya, kapas kecil saja. Kecil supaya bisa nanti dimasukkan ke dalam botol. Nah, kapas ini jam 6 sore kalian gunakan untuk mengambil keringat yang ada di tengah-tengah dada kalian, atau maaf kata di tengah buah dada kalian, ya. Ambil keringat yang ada di situ, oleskan ke kapas ini jam 6 sore, ya, hanya jam 6 sore. Kemudian kalian embunkan selama 1 malam di luar rumah, ya, bebas, yang penting tempatnya aman, mau di atas mau di bawah, yang penting dia terkena embun, ya. Buat di dalam gelas kosong, ya, lalu embunkan. Nah, besok paginya jam 5 pagi kalian ambillah kapas tadi yang sudah diembunkan tadi dan sudah siap untuk digunakan. Cara penggunaannya bagaimana? Tentu
kalian itu memiliki parfum yang biasa kalian pakai sehari-hari ya, parfum kesayangan, sehingga dengan hanya mencium aroma parfum kalian sudah tahu ini parfumnya si Anu, ini parfumnya si Anu. Nah, seperti itu. Jadi ini parfum ini merupakan ciri khas kalian karena sudah setiap hari kalian pakai. Nah, kalian pergunakanlah parfum tadi ya. Caranya bagaimana? Bisa menggunakan misalnya ini satu contoh parfum roll on ya. Parfum roll on ataupun menggunakan parfum semprot yang biasa kalian pakai ya, parfum semprot yang biasa kalian pakai. Kalian pilihlah salah satu parfum yang biasa kalian pakai itu dan masukkan kapas tadi ke dalam parfum tersebut. Kalian masukkan kapas tadi ke dalam parfum tersebut. Nah, lalu parfum tadi sudah bisa kalian pakai setiap harinya. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengikat nafsu daripada suami? Nah, caranya ketika kalian berhubungan ya, layaknya suami istri ya, kalian oleskan saja parfum tadi atau minyak wangi tadi ke tangan kalian. Oleskan atau semprotkan ke tangan kalian. Lalu kalian sentuh bagian kemaluan suami tadi ya, kalian sentuhlah kemaluan ataupun kelamin suami kalian, kalian sentuh. Nah, lalu bisa melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, jadi efeknya nanti bagaimana? Maka kemaluan suami kalian itu tidak akan bisa hidup jika digunakan kepada wanita lain ya. Tidak akan bisa hidup jika digunakan kepada wanita lain selain istrinya sendiri. Bagaimanapun caranya dibuat, tidak akan bisa hidup jika kalian benar-benar tadi melakukan cara yang saya katakan tadi dengan benar ya. Kalian oleskan ke telapak tangan, kalian semprotkan ke telapak tangan parfum yang biasa kalian pakai. Lalu ketika kalian berhubungan badan, kalian sentuhkan saja ke kemaluan suami kalian tanpa sepengetahuan dia ya, tanpa sepengetahuan dia. Lalu berhubunganlah seperti biasa. Nah, jadi ini berguna buat suaminya yang sering bekerja keluar kota ya, sering bekerja malam atau lama pulangnya ya. Jadi ini untuk melindungi kalian supaya suami kalian tidak serong atau selingkuh kepada wanita lain. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui, daya gaib daripada parfum tersebut hanya berlaku selama 40 hari. Hanya berlaku selama 40 hari ya. Jadi bagaimana lagi supaya parfum tersebut bekerja? Maka ketika kalian berhubungan badan lagi ya, setelah 30 hari atau 35 hari atau 40 hari, asalkan jangan lewat 40 hari, caranya kalian ulangi lagi. Kalian oleskan ke telapak tangan, lalu kalian sentuhkan lagi ke kemaluan suami kalian ketika kalian melakukan hubungan badan kepada suami kalian. Nah, jadi parfum tadi pun bisa dipakai setiap harinya. Nah, jadi efeknya hanya bagi pemilik parfum inilah suami kita itu bernafsu ya, yaitu diri kalian sendiri. Jadi hanya dengan mencium aroma parfum kalian lah suami kalian bisa bernafsu. Kalau digunakan kepada wanita lain yang tidak menggunakan parfum ini, maka tidak akan berfungsi. Nah, jadi bagaimana kalau parfumnya sudah habis ya, karena digunakan dipakai setiap hari ya, terus disentuhkan sesekali ya, kemudian habislah parfum atau minyak wangi non alkohol tadi ya. Bagaimana? Ya tentu kalian buat lagi ramuan yang baru, kalian beli lagi parfum yang baru. Kalau bisa pilihlah parfum yang isinya agak banyak ya, dan itu harus menjadi ciri khas aroma parfum kalian ya. Pilihlah parfum yang ukurannya lebih banyak, lebih besar
Nah, lalu ulangi lagi, oleskan kapas tadi jam 6 sore ke keringat yang ada di tengah-tengah dada kalian, lalu embunkan 1 malam, jam 5 paginya diambil lagi, lalu dimasukkan ke parfum yang baru kalian beli tadi. Jadi itu yang perlu kalian ingat ya, daya gaibnya hanya 40 hari saja. Jadi perlu diulangi lagi menyentuhkannya. Seperti itu. Nah, jadi demikianlah sedikit tips dari saya untuk mengikat nafsu suami ataupun kemaluan suami. Ya, maaf buat para lelaki, ini bukan untuk lelaki baik tetapi lelaki yang jahat ya. Saya berikan tips ini. Nah, jadi buat kawan-kawan semua yang ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain dari saya ya, bisa like, subscribe, serta hidupkan tanda loncengnya supaya kalian bisa menerima notifikasi ataupun pemberitahuan yang terbaru dari video saya ya. Dan hanya di channel tips rahasia ala Samanik ini saya akan berbagi secara belak-belakan tentang pengobatan alternatif, ilmu spiritual dan supranatural dari berbagai daerah. Demikian info dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam.